Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bertemu lagi di dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Ini semua hanya kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya terus mengajak, mari kita terus alami pembaruan di dalam Tuhan setiap hari dengan merenungkan firman Tuhan, menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Saya percaya Tuhan bekerja, Tuhan yang mengubahkan setiap kehidupan kita. Tema firman Tuhan saya beri tema hidup dalam kekudusan. Kita akan melihat di dalam Injil Lukas 19 ayat 45 dan 46. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Kalau kita melihat observasi dari perikop ini, siapa yang terlibat di dalam peristiwa ini? Tentu ada Yesus dan ada juga para pedagang. Apa peristiwa di dalam perikop ini? Di sini Yesus menyucikan bait Allah dari para pedagang. Dan tempat kejadian ada di bait Allah. Nah, kita akan melihat interpretasi atau makna apa yang kita temukan di dalam peristiwa ini. Yang pertama, pentingnya kekudusan hidup. Di dalam ayat 45 dikatakan lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Dalam perikop ini kita melihat tindakan Yesus yang sangat tegas terhadap para pedagang di bait Allah. Yesus dengan tegas mengusir para pedagang dari bait Allah, menyuruh mereka keluar, tinggalkan bait Allah. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Yesus memandang kesucian dan tujuan sejati dari tempat ibadah itu. Bapak Ibu, bait Allah adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Tempat kita berdoa dan mencari hadirat Tuhan. Dalam perjanjian lama, bait Allah itu tidak sembarangan orang boleh masuk. Kalau tujuannya bukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, ketika tempat ini dinodai oleh keserakahan, perdagangan, maka makna spiritual dari tempat tersebut hilang. Tidak ada maknanya lagi. Dari bait Allah yang adalah tempat hadirat Allah. Orang menikmati hadirat Allah. Orang untuk datang beribadah. Dan kalau Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, menyucikan bait Allah dari hal-hal yang tidak benar, hal ini juga mengandung makna rohani yang dalam tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan kehidupan rohani kita tetap dalam kekudusan. Firman Allah katakan kita ini adalah bait Allah ya. Kita adalah bait Allah yang hidup dan kita harus menjaga kekudusan hidup dari segala hal yang dapat menodai jiwa kita, hidup kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 18 sampai ayat 20 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Firman Tuhan bilang
muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Hidup kita ini adalah bait Allah, di mana ada Roh Kudus di dalamnya. Allah hadir di dalamnya. Nah, itu sebabnya kita harus menjaga kekudusan hidup. Dan kalau kita melihat mengapa pentingnya kekudusan hidup bagi orang percaya, di dalam Ibrani 12 ayat 14 bagian B dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi nggak seorang pun yang bisa bertemu dengan Tuhan, tidak seorang pun yang bisa melihat Tuhan, yang mengalami Tuhan, menikmati kehidupan kekal bersama dengan Tuhan tanpa ada kekudusan hidup. Nah, itu sebabnya penting sekali kekudusan hidup bagi orang percaya. Dan kita harus menjaga kekudusan hidup. Sama seperti Yesus memperhatikan makna dari bait Allah, kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita untuk tetap ada di dalam kekudusan. Makna yang kedua dari peristiwa ini adalah pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Saya percaya doa itu adalah menara. Doa itu seperti leher yang menghubungkan kepala dengan tubuh. Tanpa doa kita mati. Tidak ada kehidupan. Di dalam ayat 46 dikatakan, katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Dalam ayat ini Yesus menegaskan bahwa hidup kita adalah rumah doa. Itu sebabnya kita harus menjadikan doa sebagai prioritas utama dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah. Dan ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Doa itu nggak boleh terpisah dari kita. Doa itu nggak boleh terpisah dari anak Tuhan, dari orang percaya, dari jemaat Tuhan. Doa itu harus selalu ada. Sebab kita juga disebut sebagai rumah doa. Yang berarti betapa pentingnya doa itu dalam hidup kita. Dan kita harus memprioritaskan doa juga itu dalam hidup kita. Saya katakan tadi sekali lagi, doa itu seperti leher. Tanpa leher kan kita mati. Kalau nggak ada yang menghubungkan kepala dengan tubuh, nggak ada kehidupan. Sama seperti doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa adalah kekuatan kita untuk hidup dalam kekudusan. Tanpa doa kita akan menjadi manusia yang lemah dan hidup tanpa kekudusan. Menjadi sarang penyamun, kata firman Allah. Kalau tidak ada doa, hidup kita itu sama seperti bait Allah sebelum Yesus menyucikan. Menjadi sarang penyamun. Atau hati yang dipenuhi oleh kejahatan, sikap egois, mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri, tipu muslihat dan kesombongan. Itu yang terjadi di dalam bait Allah. Dan itu juga yang akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita tidak menjadikan doa sebagai prioritas dalam hidup kita. Jadi kita harus hidup berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang harus kita aplikasikan dalam hidup kita lewat peristiwa ini? Apa yang harus kita terapkan untuk memiliki kekudusan hidup supaya kita berkenan di hadapan Tuhan? Yang pertama, menyucikan diri. Kita harus senantiasa menyucikan diri kita dari dosa dan godaan duniawi yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Seperti Yesus yang membersihkan bait Allah, kita juga harus membersihkan hati dan pikiran kita dari segala kejahatan, dari segala dosa. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi harus dibuang. Ya. Kita sama seperti Yesus membersihkan bait Allah, membersihkan hidup kita dari setiap macam kejahatan. Bersekutu dengan Tuhan melalui firman Tuhan,
melalui penyembahan dan doa setiap saat, berarti kita sedang mengizinkan juga untuk Yesus masuk dalam hidup kita dan membersihkan hidup kita dari segala dosa yang memisahkan kita dari Allah. Ya. Nah, yang kedua, apa yang harus kita terapkan? Menjaga diri. Menjaga diri ini berarti menjaga mata, menjaga telinga, hati dan pikiran dari godaan-godaan dosa. Ingat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu akan mempengaruhi hati dan pikiran kita. Sehingga akan membuat begitu banyak kejahatan di dalam diri kita. Yang pada akhirnya menjadi perilaku yang tidak baik, menjadi tindakan-tindakan kepada kejahatan. Di dalam Injil Lukas 19 ayat 47 bagian B dikatakan, tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Artinya tiap saat kita harus mengizinkan firman Allah itu menguasai hidup kita. Dengan firman Allah kita dapat menjaga, ya. Tiap-tiap hari kita harus menjaga mata kita, telinga kita dari melihat yang tidak baik, dari mendengar yang tidak baik. Supaya apa? Supaya hati dan pikiran kita juga terjaga. Sehingga tidak ada hal-hal yang jahat di dalamnya, tetapi yang ada hanya kebenaran, kebenaran, kebenaran yang membawa kita kepada kehidupan kekal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, mari izinkan Roh Kudus menguasai dan memimpin hidup kita, supaya kita mampu menjaga diri tetap dalam kekudusan Tuhan dan hidup sebagai anak-anak Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam kitab Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Itu sebabnya marilah kita menjadikan hidup kita sebagai bait Allah, rumah doa, tempat di mana Allah hadir dan bertakhta untuk menyatakan rencananya yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar, kami nikmati. Pada saat ini kami percaya akan memberikan kami kekuatan, kemenangan dalam menjalani setiap kehidupan kami di dalam dunia ini. Sehingga kami dapat menjaga hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, tetap semangat, tetap kuat, dan Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Perlihatkanlah kepada kami ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah kami mengerti, maka kami akan memegang Taurat-Mu. Kami hendak memeliharanya dengan segenap hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.